Selasa pagi 15 Agustus 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, didampingi jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, Forkopimda, serta OPD terkait. Dalam PU fraksi DPRD atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023, mayoritas fraksi menyoroti target pendapatan retribusi daerah yang turun dikarenakan beberapa hal. Dalam jawabannya, Wali Kota menegaskan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni retribusi sewa tanah bengkok, terjadi pengurangan luas lahan yang disewakan karena sebagian lahan digunakan untuk pembuatan lapak UMKM di setiap kelurahan. Kemudian, retribusi sewa tanah dan bangunan ada yang bersifat siklus sehingga tidak setiap tahun menjadi bagian dari pendapatan retribusi daerah. Usai memberikan jawaban terkait PU fraksi DPRD Kota Madiun, di tanggal yang sama pada malam hari, rapat dilanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang PAPBD tahun anggaran 2023 yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya. Sesuai prosedur, meski seluruh fraksi sudah menyatakan persetujuannya atas PAPBD tahun anggaran 2023, namun pernyataan tersebut perlu disampaikan secara lisan dari legislator masing-masing fraksi sebelum akhirnya diambil keputusan. Maidi menegaskan saat ini Pemkot berupaya memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang menempati lapak di setiap kelurahan. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemkot sebagai bentuk optimalisasi aset yang ada. Ring Road Timur itu tidak boleh kalau tata ruangnya yang sawah tidak dikeringkan untuk jalan. Merubah tata ruang itu perlu waktu. Ora oleh gerusa-gerusu karena itu ada aturan. Nek ngerubah tata ruang itu akan kedenda 500 juta dihukum 2 tahun. Itu ada aturan. Maka karena itu sawah itu harus yang kena rute jalan itu tata ruangnya diganti dulu semuanya. Itu dari sawah dirubah menjadi jalan. Lebarnya berapa diukur semuanya. Ini sudah jadi tata ruang. Lah, kalau jalan ini sudah jadi, perbatasan sudah jadi, ini jelas MOU karo kabupaten. Bariku ditandatangani Bu Gubernur. Itu baru berjalan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dulu, walaupun ada anggaran banyak, itu tidak bisa berjalan. Contohnya, hari ini kita mendapatkan APBN kan 600 miliar, ya Pak Saya? 600 miliar. Tapi kalau itu belum selesai kan tidak bisa. Maka ini harus selesai dulu. Jadi kita tidak mau gerusa-gerusu melanggar aturan. Walaupun ada duit, tapi ya apa istilah ini? Pelaksanaannya itu menyimpang aturan, jadi janganlah. Aturannya berampainya selesaikan semua.
setelah ini selesai semua, baru. Kenapa Pak Wali Kota? Tidak ada kesulitan. Kenapa tidak ada kesulitan? Salah satunya jalan yang akan digunakan itu banyak menggunakan tanah bengkok, tanah pemerintah daerah. Ini pembebasan tidak begitu banyak. Kenapa begitu Pak Wali? Karena kalau pembebasan terlalu banyak ngenteni duit akeh APBD. Itu satu. Yang kedua, masyarakat mintanya larang. 5 kali lipat. Nah ini kan boros. Dibebankan pada APBD. Nah, disinilah kalau itu tidak sampai mepet kabupaten, ada agak menengah sedikit. Karena itu melalui tanah bengkok kita. Tanah bengkok kan nggak banyak. Ini lebih efisien, gitu lah. Nah, inilah kita selesaikan. Ini sudah selesai, gambar sudah selesai, tata ruang sudah selesai. Itu aja 2 tahun loh di Jakarta. Nanti kan DPD dia Nah, ini benar. ke provinsinya loh Pak. Nah, sekarang itu sudah dianggarkan, ya pasti selesai lah. Nah itu pasti selesai. Semuanya sudah selesai. RAB-nya itu dari 600 miliar itu untuk apa saja. Jalannya luasnya berapa, dihitung per meternya berapa. Ini dana dari pusat keluar. Nah, termasuk apa flyover. Selesai ya 2023. Terus 2024 itu sudah mulai bisa pembebasan lahan atau enggak? Ya bisa sebenarnya. Tapi nanti tergantung Pak Sek. Kan Pak Sek yang ngerti nanti gitu. Maksudnya APBD 2024 itu nanti kita lihat kegiatan keuangan. Paling tidak jalan pintu masuknya itu harus dibebaskan dulu. Nyambung ke Bengkok 14. Rintisan. Lah, ini nek iso langsung ke jalan. Kasarannya kan jalan itu kan ketemu jalan toh. Iya. Ya itu kan kono. Terus. Berarti itu nanti 2025 sudah bisa. Bisa jalan. Sudah mulai konstruksi. Kono wali kotanya aku. Jalan itu. Amin. Ngono lho. Tambah lagi Pak, Pak PAD kan naik. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang bangunan itu kadang-kadang aset itu full selesai. Kenapa ini tidak full? Bengkok itu malah nilainya turun. Didol gak payu. Gitu. Kenapa didol gak payu? Hasilnya padi menurun. Akhirnya apa? Dia ngelelangnya rendah. Itu salah satu. Dilawan yang klegen. Berapa kotak saya kira digawe. Kenapa suruh beli? Gak mau. Tanami padi orang itu pari ini petu sukete gitu. Ditanami padi tidak optimal, rugi. Ini akhirnya itu salah satunya turun. Jadi pada waktu lelang ada nilainya semakin turun. Ya harusnya minta tinggi. Lah sekarang kalau itu sebagian untuk lapak, mudah-mudahan dari operasional lapak dan sebagainya sudah bagus, itu akan tertutup dari lapak. Tapi jangan sekarang. Ben lemuse isik kuru di belah balung kali. Mune selemu, wis lewaris, pasike bayar. Ini dibina dulu. Jadi kesejahteraan ini tidak berupa uang, tapi kesejahteraan ini orang lapar jangan diberi nasi, nasinya habis lapar kembali. Diberi cara bagaimana mencari nasi. Sehingga kita tidak memberi bantuan karena diberi tempat sarana, ini bisa menghidupi dia, bisa menghidupi lingkungannya. Ini kesejahteraan. Jangan diukur nilai duit saja. Itu yang penting, ya toh. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Adi Raya, mengungkapkan bahwa pihaknya atau legislatif mendukung penuh seluruh program Pemkot demi mensejahterakan masyarakat, termasuk untuk memajukan kota. Iya, pada prinsipnya seluruh program pemerintah akan kita dukung bila mana senyaman itu baik untuk masyarakat dan ada manfaatnya untuk masyarakat dan itu mungkin bisa memajukan Kota Madiun ini lebih baik akan kita dukung. Secara kemampuan anggaran kita mengukur dari sisi kekuatan APBD kita secara bertahap akan kita penuhi satu persatu. Sebenarnya kalau kendala ini tidak ada, kita bicara mungkin kaitannya dengan regulasi. Apa yang diamanatkan pusat akan kita jalankan di sini. Bila pusat itu selalu mengeluarkan dukungan akan kita jalankan. Pada prinsipnya tinggal bagaimana pusat itu menunjukkan perintah kepada kita berkaitan dengan itu, mungkin termasuk dengan rencana kerja nasionalnya itu akan kita kerjakan pasti. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.